Alhamdulillah. Walhamdulillah ala adaihim ajma'in minal an ila jami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-52 diriwayatkan di dalam Nahjul Balaghah. Hikmah yang ke-52, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bersabda, aulan nas bil afwi aqdaruhum 'alal uqubah. Yang paling layaknya manusia untuk memaafkan adalah orang yang paling mampu untuk membalas. Orang yang paling layak dalam memaafkan adalah orang yang paling mampu untuk menjerah. Nah, maksudnya gimana? Contoh, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Anggaplah sebagai satpam, misalnya ya. Anggaplah kita sebagai satpam. Lalu satpam itu kan mestinya dia selalu terjaga. Satpam itu semestinya dia selalu siap, siaga, kan begitu mestinya satpam. Jangan teledor, kan begitu. Nah, dalam satu waktu, dalam satu keadaan misalnya, kita dengan sengaja, bukan tidak sengaja ya, tetapi dengan sengaja kita teledor, atau dengan sengaja kita tidur misalnya. Dengan sengaja kita tidur pada saat jam pekerjaan, pada saat jam pekerjaan. Lalu bos kita lewat, mau lewat karena kan ada palang, namanya satpam kan ya, ada palang gitu ya. Bos kita lewat tidak bisa karena palangnya kita tidak buka, diglekson, tidak dibuka-buka. Akhirnya bos kita sampai buka pintu, sampai keluar dan melihat kita tidur. Nah, dia manajer nih, bosnya kita manajer, dan kita satpam. Manajer itu kan dia bisa memiliki kemampuan untuk memecat kita, kan namanya manajer kan gitu. Ya, ini dia memiliki kemampuan untuk memecat kita. Kalau dia mau saat ini juga dia pecat kita. Lalu dia bangun nih dengan perlahan. Dia bilang, Yusuf bangun. Nah, pas kita terbangun, enak nih sama bos ini kan. Jam kerja malah kita tidur nih, gimana nih? Dan sengaja lagi, bukan tidak sengaja. Sengaja lagi. Tapi bos kita apa yang dikatakan? Dia bilang, enggak apa-apa. Kali ini kamu saya maaf. Kali ini kamu saya maafkan. Artinya, orang yang seperti ini, yakni orang yang memiliki kemampuan dan kuasa. Orang yang memiliki kuasa dan orang yang memiliki kemampuan dan orang yang memiliki otoritas untuk membalas, untuk memecat, untuk memukul misalnya, untuk menjera misalnya, maka dia adalah orang yang paling layak untuk memaafkan. Maka dia adalah orang yang paling layak untuk memaafkan. Jadi kalau tadi di perusahaan ada manajer, ada asisten, ada wakil, ada ini, ada kepala bidang, ada sub kepala bidang, ada wakil kepala bidang. Dari semua ini yang paling layak untuk memaafkan adalah si manajer itu. Kenapa? Karena dia yang paling berhak untuk memecat si satpam. Tapi dia tidak memecat si satpam. Nah, ini juga berlaku. Jadi ini kan contoh huruf ya, yang kita bawa ini kan contoh huruf, istilahnya contoh sehari-hari. Tetapi ini juga berlaku dalam kaidah dunia, maksudnya kaidah alam semesta. Dunia yakni kaidah alam semesta. Ini juga berlaku dalam kaidah alam semesta. Ini berlaku dalam kaidah galaksi dunia ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tiada yang lebih memiliki otoritas dan tiada yang lebih memiliki kemampuan dan tiada yang lebih memiliki kuasa untuk mengazab kita dan tiada yang lebih memiliki hak untuk membalas kita, untuk menjera kita, untuk menyakiti kita, untuk istilahnya mengikap kita,
kecuali hak subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jadi tiada satupun zat di alam wujud semesta ini yang paling berkuasa untuk mengazab kita kecuali hak subhanahu wa ta'ala. Maka beliau juga lah, ini bukan beliau ya, untuk zat Allah itu tidak pakai beliau. Maka dia pula lah, karena hak subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling otoritas, yang paling berkuasa, yang paling memiliki kemampuan dalam mengazab kita, maka zatnya pula lah yang paling layak untuk memaafkan kita. Maka zatnya pula lah yang paling layak untuk memaafkan kita. Inilah mengapa di dalam malam-malam qadar, kita berharap, bersimpuh, bermunajat, menghidupkan malam-malam qadar itu dengan pengharapan maafan dari hak subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa hanya dia yang paling berkuasa nanti menyiksa kita. Hanya dia nanti yang paling berkuasa mengazab kita. Makanya dia pula yang paling layak untuk memaafkan. Berkaitan sedikit munasabah yakni sedikit berhubungan dengan pembahasan Lailatul Qadar. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Muraqabah. Al-Muraqabah punya Ayatullah Milki Tabrizi. Beliau adalah seorang arif billah, arif rabbani yang masyhurnya beliau adalah guru irfannya Imam Khomeini. Masyhurnya demikian. Masyhurnya bahwa beliau adalah guru irfannya Imam Khomeini. Dikuburkan di dekat haram Hazrat Ma'sumah Salamullah alaiha. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke Iran, yang dulu ikut arba'in dengan saya, mungkin pernah dibawa ke situ. Ya, maka itulah Milki Jawad Tabrizi, Maliki Jawad Tabrizi. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Muraqabah. Al-Muraqabah. Nah, di dalamnya ada pembahasan tentang amal-amal selama setahun. Salah satu pembahasannya adalah berkaitan amalan tentang bulan Ramadan. Di sub kecilnya itu membahas tentang amalan Syabi Qadr atau amalan malam Qadr. Berkaitan dengan amalan malam Qadr, beliau membahas tentang di mana itu malam Qadr. Di mana itu malam Qadr. Nah, beliau mengatakan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, dapat dipahami. Jadi ini anak ngomong pelan-pelan biar antumnya juga bisa memahami dengan cepat. Beliau mengatakan dari riwayat-riwayat yang ada dapat dipahami bahwa malam qadar itu bertingkat-tingkat. Dari riwayat yang ada dapat dipahami bahwa malam-malam qadar itu bertingkat-tingkat. Lalu beliau mengatakan apa saja itu? Yang pertama, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban. Ini satu tingkatan. Tingkatan yang kedua, malam ke-19. Malam ke-19 Ramadan. Tingkatan yang ketiga, malam ke-21 Ramadan.
Tingkatan yang keempat, malam ke-23 Ramadan. Malam ke-23 Ramadan. Dan beliau mengatakan wa aqwa, yakni paling kuatnya kemungkinan, yakni kemungkinan paling kuatnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-23. Loh, jadi tingkatan ini gimana? Tadi dikatakan nisfu Sya'ban, malam 19 Ramadan, malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan. Ini gimana terus? Yang nisfu Sya'ban itu malam permulaan. yakni malam kita mulai mempersiapkan diri kita untuk masuk ke malam qadar. yakni malam seperti kalau kita nulis, kalau kita project proposal deh biar enak. Jadi terus gimana dong? Jadi Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban, yakni kita contohin proposal deh ya. Kita contohin proposal. Contoh proposal gimana? Misalnya kita mau buat proposal nih. Untuk ngajuin apa? Misalnya kita mau ngajuin untuk pembuatan masjid. Misalnya kita mau ngajuin proposal untuk pembuatan masjid. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita kan nggak langsung buat proposalnya kan. Yang pertama apa? Kita survei lapangan. Oh, ini tempatnya di sini bagus. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita mulai meninjau tempat-tempat penjualan batu, semen dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ngecek harga. Barulah nanti disusun proposal. Setelah proposalnya disusun, lalu diajukan kemana? Misalnya ke ke ketua yayasan atau ke dewan syuro yayasan, lalu nanti ditandatangani oleh dewan yayasan. Kan kayak gitu kan ya prosedur proposal itu. Nah, Syabi Qadar, malam Qadar juga demikian. Jadi nisfu Sya'ban itu seperti awal survei dulu, meninjau lokasi dulu, meninjau harga-harga dulu. Setelah ini selesai, masuk ke malam 19. Malam 19 itu ngapain? Malam 19 mulai menyusun rangka-rangkanya. Malam ke-21 ngapain? Malam ke-21 sudah mulai mengeprintnya. Terus nanti malam ke-23 ngapain? Malam ke-23 mulai ditandatangani oleh Imam Zaman Atullah Al-Qushari. Jadi gambarannya demikian, analoginya sehingga mudah dipahami itu demikian. Ini ada 4 tingkatan. Namun beliau menambahkan ada kemungkinan malam ke-27 juga adalah malam Qadar. Beliau menambahkan ada kemungkinan bahwa malam ke-27 juga adalah malam Qadar. Maka beliau mengatakan, maka jika kita mau berhati-hati untuk bisa mendapatkan malam Qadar ini, maka berjagalah di 5 malam ini. Malam nisfu Sya'ban, malam 19, malam 21, malam 23, dan malam ke-27. Tetapi mana yang paling kuat? Kemungkinannya yang paling kuat adalah malam ke-23. Nah, berkaitan ke malam 23 ini, berkaitan dengan malam yang ke-23 ini, dikatakan malam ke-23 ini adalah malam Juhani. Malam Juhaniyun. Apa itu malam Juhaniyun? Juhaniyun itu apa? Jadi dikisahkan ada seorang sahabat bernama Juhani. Seorang sahabat bernama Juhani dikisahkan terdapat di Majma'ul Bahrain. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain dikatakan Juhani ini seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia memiliki onta dan peralatan-peralatan itu di luar kota Madinah. Jadi kalau
Kalau dia mau datang ke Madinah untuk mengikuti malam-malam Lailatul Qadar itu agak susah kalau mau tiap malam. Lalu beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Nabi, ana ini susah kalau mau datang terus selang-selang satu malam ini susah. Kasih tahu ana deh, malam yang mana itu malam Lailatul Qadar. Biar ana datangnya di situ aja, biar ana tidak susah. Karena tempat ana jauh dari luar kota istilahnya. Jadi di mana itu, kapan itu malam Lailatul Qadar sehingga ana bisa datang. Lalu Nabi membisikkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ke-23. Jadi ada 19, 21, 23, 27. Nabi membisikkan katanya malam 23. Jadi itu dikatakan malam 23. Dan nama orang ini siapa? Namanya si Juhani. Nah, karena itulah malam ke-23 itu juga disebut dengan Lailatul Juhani. Berkaitan dengan hadis ini dikatakan aulan nas bil afwi aqdaruhum alal uqubah. Paling layaknya orang yang memaafkan adalah orang yang paling mampu untuk membalas. Ini juga terjadi dan ini juga berlaku untuk Amirul Mukminin Muhammad SAW. Tak terasa kita ini sudah mengkaji Nahjul Balaghah hampir 2 tahun lamanya. Mungkin kita terkesan lambat ya. Jadi 2 tahun tapi kok baru hikmah yang ke-50 gitu. Yusufnya bahasnya kelamaan, terlalu panjang. Tapi di lain hal, kita mau tabarruk Amirul Mukminin Muhammad SAW. Bagaikan surat cinta, seandainya antum pernah mendapati surat cinta dari istri atau dari suami. Jadi kalau istrinya lagi di luar kota atau suaminya lagi di luar kota lalu menulis surat untuk istrinya, dan surat itu terus dibaca berkali-kali, maka kerinduan akan semakin besar, rasa cinta akan semakin menggelora, dan rasa rindu akan semakin menggebu. Dan begitu juga dengan Nahjul Balaghah, di mana kita adalah pengikut Amirul Mukminin orang-orang yang mencintai Amirul Mukminin Muhammad SAW. Dan selama 2 tahun kita senantiasa membaca cerita beliau. Selama 2 tahun ini setiap minggunya kita membaca, mengulang, membahas perkataan beliau. Tentu rasa cinta itu semakin tumbuh dan semakin besar dan semakin menggelora, dan rasa rindu semakin menggebu di hati para mukminin. Dan ketika mendengar kabar pemukulan waliullah di mihrab ketika melaksanakan sholat subuh oleh orang yang paling keji dan orang yang paling terlaknat di muka bumi, tentu kita merasakan kesedihan. Dan ketika kita menilik hadis beliau, perkataan beliau yang tersirat dan tersurat di dalam Nahjul Balaghah, di dalam hikmah yang ke-52 dikatakan aulan nas bil afwi aqdaruhum bil uqubah. Paling layaknya orang untuk memaafkan adalah orang yang paling mampu untuk membalas. Dan ini beliau lakukan ketika
mendapati musibah tersebut. Di mana di dalam surat yang ke-47, di dalam surat ke-47 di Nahjul Balaghah, wasiat Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam kepada Imam Hasan alaihissalam. Tabarrukan ana baca hadisnya, nanti di momen yang kita butuhkan baru ana terjemah dan kita bahas. Jadi tabarrukan kita baca hadisnya. Wa min wasiyatin lahu alaihissalam, dan merupakan wasiat dari Imam Ali alaihissalam lil Hasani wal Husain alaihimassalam. Wasiat untuk Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, lamma zarabahu Ibnu Muljam la'anahullah, ketika Ibnu Muljam, semoga Allah melaknatnya, memukul kepala beliau. Usikuma bitaqwallah wa alla tabghiyad dunya. Aku mewasiatkan kepada kalian berdua, Hasan dan Husain, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencintai dunia. Wa in bagathuma, sekalipun dunia itu mencintai kalian, sekalipun dunia itu mengejar kalian, sekalian dunia itu merayu kalian. Wala ta'safa ala syai'in minha zuya ankuma, dan jangan sesekali merasa itu, dan jangan sesekali merasa kehilangan, dan jangan sesekali merasa sedih, dan jangan sesekali merasa terpukul ketika dunia itu hilang dari kalian. Dan jangan merasa terpukul ketika dunia itu berpaling dari kalian. Dan jangan merasa terpuruk, dan jangan merasa terpuruk ketika dunia berpaling dari kalian, ketika dunia hilang dari kalian. Ini betapa mulianya wasiat beliau, betapa indah pelajaran beliau. Besok-besok kalau seandainya mobil kita hilang, rumah kita terbakar, jangan sampai kita gila dan kehilangan wilayah Amirul Mukminin Imam alaihissalam. Seorang mukmin ketika dunia berpaling darinya, dia akan merasa tenang. Insyaallah ta'ala kita semua bisa menjalani ini, insyaallah ta'ala. Kemudian dikatakan wa qula bil haqqi wa amala lil ajri, dan dikatakan dan katakanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang hak. Yang hak itu apa? Yang hak itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada makrifat kepada Allah. Perkataan hak adalah perkataan yang membawa kita pada jalan keselamatan. Perkataan hak adalah perkataan yang membawa kita pada siratul mustaqim. Ini perkataan hak. Wa'mala lil ajri, dan berperilakulah dan beramallah dan berbuatlah demi mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa kuna lidzalimi khasman, dan jadilah kalian dan marahlah kalian kepada orang-orang zalim. Dan marahlah kalian kepada orang-orang zalim. Ini pernah kita bahas di hikmah yang sebelumnya, di hikmah yang ke-51 kalau tidak salah. Di hikmah yang ke-51, di hikmah yang ke-49 dikatakan, di dalam Nahjul Balaghah diriwayatkan, ihzaru saulatal karim idza jaa, takutlah kalian kepada amarahnya orang-orang yang mulia ketika mereka lapar. Di mana dulu kita contohkan siapa? Imam Khomeini Quddisasir Ruh. Di mana Imam Khomeini dan para mukmin juga demikian, Rahbar Muazzam Hafizahullah juga demikian. Ketika berhadapan dengan kezaliman, maka kita tidak akan pernah bertetangga, dan kita tidak akan pernah bersatu dengan kezaliman. Kita akan selalu mengatakan hayhat minazillah. Kita akan selalu mengatakan tidak bagi kezaliman. Kita akan menentang kezaliman. Nah, dikatakan wa kunna lidzalimi khasman, dan jadilah kalian sebagai orang yang menentang kezaliman, marah terhadap kezaliman, terhadap orang-orang yang zalim.
walil mazlumi aunan, dan jadilah kalian sebagai penolong bagi orang yang terzalimi. Usikuma wa jami'a waladi wa ahli wa man balagahu kitabi. Dikatakan, aku mewasiatkan kepada kalian berdua, Hasan dan Husain, dan juga kepada seluruh anak-anakku, dan juga kepada seluruh keluargaku, dan kepada seluruh orang-orang yang bukuku ini sampai kepadanya. Termasuk kita, anak, antum semua, termasuk dalam wasiat ini. Yang mana? Dikatakan, usikuma bitaqwallah. Aku mewasiatkan kalian berdua, Hasan dan Husain, dan juga kepada seluruh anak-anakku, dan juga kepada seluruh keluargaku, dan kepada seluruh orang yang bukuku sampai kepadanya, untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Wa nazmi amrikum, dan juga kalian menyusun istilahnya menyusun kehidupan kalian, aturan hidup kalian. Istilahnya kita katakan menyusun jadwal kehidupan kalian harus rapi. Jam 5 bangun sholat subuh, jam 6 zikir, jam 7 pergi ke sekolah atau pergi ke kantor, jam 8 kerja sampai jam 12 pulang, ngobrol sama istri, makan sama istri, sama anak, jam 1 istirahat tidur, jam 3 bangun, jam 3 nanti ngapain, jam 3 ikut kelas kajian mahdawiyat, kajian fikih muamalah, dan begitu seterusnya. Rapi, diatur jamnya, ditanzim, disusun jadwalnya, sehingga kita punya aturan main, kita punya aturan hidup. Dikatakan, wa nazmi amrikum, untuk menyusun kehidupan kalian, ditata rapi jamnya, jangan mencelak-mencelok. Jam segini ketika ditanya, Yusuf kamu hari Selasa jam 2 ngapain? Lihat nanti loh. Lihat, kalau kamu mengatakan lihat nanti, berarti kamu nggak punya program dalam hidup. Mestinya ketika ditanya, Yusuf kamu hari Selasa jam 2 ngapain? Oh, saya hari Selasa jam 2 itu waktu saya bersama anak. Yusuf kamu hari Kamis jam 3, atau kalau di Indonesia, Yusuf kamu hari Kamis jam 5.30 ngapain? Oh, saya hari Kamis jam 5.30 ada kajian Nahjul Balagh. Terus, wasalahi zati bainikum, dan juga memperbaiki urusan sesama kalian. Jangan saling perang. Kita ini mesti saling sayang. Sudahlah Syiah sedikit, sudahlah Syiah ini kecil, saling perang, saling sikut, saling jewer, saling suntik, saling cubit. Ada apa dengan kita ini? Mari kita saling sayang, saling tolong, saling toleransi. Kalau orang memilih berbuka 5 menit, silahkan. Orang memilih buka setengah jam, silahkan. Orang memilih buka 45 menit, silahkan. Jangan saling cubit, jangan saling pukul, jangan saling hujat. Tidak ada, jangan saling hujat. Saling bertoleransi. Dia jangan ganggu kita jangan ganggu dia. Kalau dia lagi kesusahan, kita tolong, jangan diketawain, jangan dimampusin, jangan dikapoin. Jangan, ini bukan budaya kita. Fa inni sami'tu jaddakuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salahu zatil baini afdalu min ammati salati wassiyam. Karena Amirul Mukminin SAW mengatakan, karena aku mendengar dari kakek kalian berdua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Memperbaiki hubungan sesama manusia, sesama kalian ini, itu lebih baik daripada puasa dan sholat selama setahun, daripada sholat dan puasa selama setahun. Allah fil aitam. Perhatikanlah anak-anak yatim itu. Fala tuhibbu afwahahum wala yadi'u bihazratikum. Jangan sampai perut mereka kadang kenyang, kadang lapar. Hati-hati dengan anak yatim. Perhatikan makan mereka. Allah fi jiranikum fa'innahum wasiyatu nabiyyikum. Dan perhatikanlah tetangga kalian. Perhatikanlah tetangga kalian, karena mereka adalah wasiat Nabi kalian. Jadi tetangga itu adalah wasiat Nabi bagi kita. Mazala yusi bihim hatta zannana annahu sayuwarrisuhum.
yakni Nabi sebegitu seringnya mewasiatkan kami terhadap tetangga, yakni selalu mengatakan perhatikan tetanggamu, sehingga zananna kami beranggapan annahu sayuwarisuhum, seakan-akan Nabi akan mewariskan kepada para tetangga. Jadi begitu pentingnya menjaga tetangga ini, begitu pentingnya berhubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai tetangga itu disakiti, dihianati, diciderai. Jangan. Berbaik dengan tetangga. Besok-besok kalau kita ada apa-apa, tetangga yang paling duluan menggendong kita. Wallahu fil Qur'an la yasbihukum bil amali bihi ghairukum. Dan perhatikanlah Al-Quran. Jangan sampai orang selain kalian lebih mendahului dalam beramal dengan Quran. Seperti apa? Seperti orang Barat. Orang Barat lebih mendahului kita dalam beramal dengan Quran. Gimana? Qurannya kita dikaji oleh mereka, tapi kita tidak mengkaji Al-Quran. Begitu juga orang-orang orientalis. Mereka mengkaji Quran dan beramal dengan Quran, tetapi kita tidak beramal dengan Quran. Kalau kita lihat orang Barat, mereka saling toleransi, mereka saling tolong-menolong. Kalau kita lihat orang Barat itu, kalau ada satu orang terjatuh, cepat menolong. Begitu kita sampai di Indonesia, orang terjatuh, divideoin, dimasukin ke dalam Instagram, diketawain, dibully, dan sebagainya. Budaya apa yang ada dengan kita ini? Wallah fis salat. Dan perhatikanlah sholat kita. Fa innaha amudu dinikum. Karena sholat itu adalah tiangnya agama kalian. Wallah fi baiti rabbikum. Dan perhatikanlah Ka'bah kita ini. La tukhalluhu ma baqitum. Jangan sampai dia kosong selama kalian ada. Jadi selalu harus diisi Ka'bah itu. Tetapi kita lihat sekarang ketika si kelompok Wahabi menguasai Ka'bah, mereka membuat Ka'bah itu kosong. Fa innahu in turika lan tunazaru. Karena kalau Ka'bah itu kosong, maka kalian tidak akan diampuni. Berhati-hatilah. Wallah fil jihad bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dan perhatikanlah jihad dengan harta. Jadi, kalaulah kita takut nyawa, harta kita dijihadkan. Jihad sekarang gimana? Jihad untuk perkembangan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Mendirikan sekolah-sekolah, menyekolahkan anak-anak mukmin di Indonesia yang mereka tidak bisa sekolah karena tidak ada uang, itu disekolahin, itu namanya jihad. Wa anfusikum. Dan juga dengan diri kalian. Sekarang kita nggak ada perang. Oke, nggak ada perang. Kita, ngapain bisanya kita? Oh, kita bisanya nyebarin selebaran. Disebarin selebaran. Disampaikan, Bapak, Ibu, di situ ada sekolah gratis, ikut, silahkan. Ini. Wa alsinatikum. Dan dengan lidah-lidah kalian, tablik. Kalian bisa tablik. Fi sabilillah, di jalan Tuhan. Wa alaikum bittawasuli wattabazul. Wa iyyakum at-tabadura wattaqatu la tatrukul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jangan kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuwalla 'alaikum syirarukum summa tad'una fala yustajabu lakum. Nanti kalian tidak akan diijabah. Lalu masuk ke pembahasan kita. Ya Bani Abdul Muttalib. Jadi kalau di Indonesia nyebutnya apa? Abdul Muttalib atau Muttalib kalau di Indonesia? Abdul Muttalib. Nah, kalau di Indo itu lamnya yang musyaddad kan ya? Iya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya. Gitu kan? Iya, benar. Yang benar itu toknya yang ditasydid. Abdul Muttalib. Ya, jadi toknya yang ditasydid bukan lam. Abdul Muttalib. Dikatakan ya Bani Abdul Muttalib la ulfiyannakum taqudduna dima al muslimin
khawdan. Taquduna dima'al muslimin khawdan. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, jangan sampai aku mendapati kalian mengucurkan darah-darah para muslimin, menumpahkan darah-darah para muslimin. Taquluna qutila amirul mu'minin, dan kalian mengatakan Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam itu telah meninggal, telah wafat, telah terbunuh. Ala la taqtulanna bi illa qatili. Perhatikanlah, jangan kalian bunuh kecuali pembunuhku. Unzuru idza ana mittu min darbatihi hadhihi fadribuhu zarbatan bi zarbatin. Perhatikanlah, jika seandainya aku mati, ini pembahasan kita. Jika seandainya aku mati karena pukulan ini, yakni karena pukulan si Ibnu Muljam laknatullah alaih tadi itu, fazribuhu zarbatan bizarbatin, maka pukullah dia dengan satu pukulan juga sebagaimana dia memukulku, tidak boleh lebih. Nah, kisas itu demikian. Kisas itu demikian. Jadi kalau kita dipukul sekali, balasnya juga sekali. Kalau dia mukulnya dalamnya misalnya 1 jengkal, maka kita juga mukulnya tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Kisas itu begitu. Kalau dia mukulnya tangan kiri, maka kita juga balasnya tangan kiri, jangan tangan kanan. Kalau dia mukulnya itu misalnya hanya misalnya mukul kecil, maka kita juga tidak boleh lebih dari itu. Kisas itu begitu. Dikatakan, kalau aku mati dengan pukulan ini, maka pukullah dia juga dengan 1 kali pukulan. Yani 1 kali pukulan berhadapan dengan 1 kali pukulan. 1 kali dibalas 1 kali, jangan lebih. Jangan terus dengan emosi. Tidak. Fadribuhu zarbatan bizarbatin, maka pukullah si Ibnu Muljam itu dengan 1 kali pukulan. Wala tumatsilu birrajul, dan jangan kalian mutilasi anak itu. Jangan kalian mutilasi budak itu. Jangan kalian mutilasi si mal'un itu, si terlaknat itu. Gimana mutilasi? Kupingnya dipotong, tangannya dipotong, matanya dicongkel, kakinya dipotong. Tidak boleh. Pokoknya 1 kali pukul, 1 kali pukul. Berat? Fa'inni sami'tu Rasulullah yaqulu iyyakum wal muslata walau bil kalbil afur. Karena Imam Ali salam mengatakan, karena aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dengan mutilasi walau bil kalbil akur, sekalipun dengan anjing gila. Jadi bahkan anjing gila sekalipun tidak boleh dimutilasi, apalagi kita tidak mengatakan bahwa Ibnu Muljam itu lebih baik dari anjing gila. Bahkan mungkin dia lebih buruk daripada anjing gila. Karena apa? Karena anjing gila itu juga tidak akan membunuh majikannya, tapi si Ibnu Muljam dia membunuh orang yang dulunya pernah menghidupkannya, orang yang dulunya pernah merawatnya dan menghidupinya. Nah, ini juga terdapat di dalam kitab surat yang lain. Di dalam surah dikatakan, kalau seandainya di dalam surah yang ke-47, kalau seandainya aku mati maka pukullah. Kalau seandainya aku mati maka pukullah 1 kali dalam 1 kali. Tetapi kita melihat juga di dalam surah yang lain, di dalam surah ke-32. Di dalam surah ke-32, bentar ya. Di dalam surah yang ke-32 dikatakan begini. In abqa fa'ana waliyu dami, wa in afna falfana'u mi'adi, wa in afu fal'afu li qurbatun wa huwa lakum hasanatun fa'fu ala tahibbuna an yaghfirallah lakum. Di dalam hikmah yang ke-32, di dalam surah yang ke-32 dikatakan bahwa seandainya aku hidup,
Yani in apa yani hidup. Seandainya aku tetap hidup kalau tidak mati, seandainya aku tidak mati, maka aku adalah orang yang tahu tentang darahku. Jadi kalian tidak perlu kisah. Seandainya aku tetap hidup, maka aku tahu harus ngapain. Aku adalah pemilik darahku. Jadi kalian tidak usah kisah. Tetapi kalau aku mati, wa in afna, jika seandainya aku mati, terus gimana dong? Dikatakan kalau aku mati, maka ada beberapa pilihan. Dikatakan kalau kita memaafkan, maka itu adalah kebaikan. Kalau kita memaafkan, maka itu adalah kebaikan. Maka dikatakan, kalau Amirul Mukminin mengatakan, kalau aku memaafkan, in afu, ya seandainya aku memaafkan, maka itu adalah kebaikan bagiku. Yani afwan itu adalah jalan untuk mendekatkan diriku kepada hak Ta'ala. Fa'innahu qurbatun. Maka itu adalah qurbah. Yani jalannya Amirul Mukminin alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada hak Ta'ala. Dan bagi kalian, yakni para ahlul bait, itu adalah hasanatun. Itu adalah kebaikan. Jadi kita melihat bahwa beliau, seandainya beliau hidup, beliau memilih untuk tetap memaafkan. Seandainya beliau hidup, beliau tetap memilih untuk memaafkan. Ini selaras dengan hikmah yang ke-52 tadi. Oke, sudah 1 jam, waktu kita sudah cukup. Ini malam Jumat, mari kita hadiahkan untuk para pendahulu kita, para orang tua kita, bapak, ibu kita. Jangan dilupakan mereka di dalam doa-doa kita, di dalam munajat kita, di malam-malam Lailatul Qadar kita, para bapak, ibu, anak, istri, saudara-saudari yang telah mendahului kita, paman, bibi, kakek, nenek, para guru-guru kita, asatid kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah maqamah, dan juga untuk Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Muhammad Reza Sekar, marhum Ustaz Toha Musawwa, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan juga ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah merahmati mereka, mensucikan mereka, menerangi kubur mereka semua insyaallah ta'ala. Dan juga untuk para ulama kita, maraji kita yang telah mendahului kita, khususnya Muqmin Qudsi Sirruh, Allah Yahsan Jadi Amuli, Allah Yahsan Allah Mesharoni, Aitullah Muhammad Aitullah Fauzi Kabutabai, dan juga ulama-ulama yang lain, Aitullah Spayasti, Aitullah Bahjat. Semoga Allah mengangkat derajat mereka, mensucikan roh mereka, dan mengampuni kekeliruan mereka insyaallah ta'ala. Dan juga untuk ulama-ulama dan marji yang masih hidup, dan juga untuk ulama-ulama dan marji yang masih hidup, khususnya Rabar Mu'azzam Hafizahullah, dan juga untuk kezuran Imam Zaman Abdullah Faradul Syarif. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Afwan ya, jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu.